Shalom, selamat malam saudaraku. Mari kita dengarkan firman Tuhan di saat ini. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kebutuhan terbesar kami saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberikan penguatan iman. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungannya terambil di dalam kitab Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saat ini kita akan membahas tentang Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Tentunya banyak hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita di saat ini. Apalagi beberapa tahun ini pandemi telah membuat segala sesuatu berubah. Dunia berubah dan keadaan-keadaan kita pun berubah. Karena kita mengalami suatu masa yang penuh dengan kegagalan dan situasi-situasi yang menyedihkan. Dan seringkali dari berbagai macam hal dan situasi yang menyakitkan membuat kita salah di dalam mengambil langkah dan keputusan. Keputusan yang kita buat justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang berbahaya. Tetapi apapun yang terjadi saat ini, dunia boleh berubah dan kehidupan boleh berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat situasi seperti ini, mungkin di antara kita telah mengalami kehilangan arah dan tujuan hidup, dan bahkan terjadi penolakan-penolakan atas diri kita. Bersama ini, saya mengajak saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dan berlarilah kepadanya, karena Dia menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10 dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tuhan mau menolong kita dan mau membuka dirinya kepada kita. Suatu ajakan Tuhan Yesus kepada kita saat-saat ini bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu untuk menolong kita. Sebagaimana ayat renungan kita dalam Matius 11 ayat 28. Dalam ayat ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita mau dan mampu untuk menolong kita. Pelajaran apakah yang kita bisa ambil dari ayat tersebut? Pelajaran yang pertama, kita mau datang kepadanya. Saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan bukanlah hanya sewaktu-waktu, tetapi haruslah terjadi terus-menerus. Karena Dia, Allah kita, selalu membuka dirinya untuk kita di tengah segala situasi apapun. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 diawali dengan kata marilah kepadaku. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita semua, dan Tuhan mau agar kita selalu dekat kepadanya dan jangan pernah menyerah atau berhenti untuk datang kepadanya. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari Matius 11 ayat 28 adalah kita mau belajar kepadanya. Tuhan adalah guru yang baik. Dia selalu menyediakan waktunya untuk mengajarkan kepada kita banyak hal, apalagi di tengah situasi-situasi yang sulit. Banyak di antara kita yang sudah tidak tahu lagi arah dan jalan tujuan hidupnya. Bahkan pemikiran-pemikirannya mengalami jalan yang buntu. Tetapi cara Tuhan mengajarkan kita berbeda dengan cara manusia mengajarkan kita. Terkadang banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Banyak hal yang mungkin belum kita ketahui, tetapi Tuhan Maha mengetahui. Percayalah bahwa setiap masalah apapun yang kita hadapi itu merupakan suatu proses pembelajaran dalam hidup kita, sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan Tuhan mengajarkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Belajarlah kepada Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat renungan kita adalah bahwa kita terus percaya kepada janjinya. Setiap janji-janji Tuhan lewat firman Tuhan telah memberikan suatu kehidupan yang luar biasa bagi kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah menjadi mitra kita. Maka segala beban yang kita hadapi, situasi berat apapun yang kita pikul,
Semuanya itu akan ditanggung oleh Bapa kita di surga. Dan kita tidak perlu memikul sendiri masalah-masalah yang kita alami. Tetapi Tuhan kita yang merupakan mitra kita, yang rela mati bagi kita, bahkan mati di kayu salib, telah memberikan nyawanya untuk kita. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan mau dan mampu melakukan segalanya dalam hidup kita. Jangan kita berharap dan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi bersandarlah hanya kepada Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia di sekitar kita, berlari kepada hal-hal yang akan memberikan ketenangan sesaat, tetapi justru lebih membuat kita terjebak dan menyesatkan. Tetapi marilah kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang peduli dan mengerti. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di saat ini. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan kami peduli dan mengerti segala situasi yang kami hadapi. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.